Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah di hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga ya. Di mata kuliah pemrograman komputer, kemarin saya bahas tentang logika algoritma, langkah-langkah membuat algoritma, termasuk tugasnya. Sebelum saya masuk ke materi tentang pemrograman Python, saya bahas dulu tentang tugas yang sudah mengumpulkan. Mungkin ada beberapa yang harus diperbaiki ya. Yang belum mengumpulkan silakan dikumpulkan. Oke. Oke, untuk masukannya, untuk pembuatan flowchart, itu kalau bisa lurus dari atas ke bawah ya. Jangan miring kayak gini. Ya, lurus dari atas ke bawah. Kayak gini salah atau benar? Salah ya. Emang aturannya nggak boleh miring kayak gini. Kecuali nanti kalau ada for atau percabangan atau perulangan. Itu boleh miring. Nah, harusnya lurus dari atas ke bawah. Nggak bisa miring kayak gini. Nanti kalau nggak cukup satu halaman, kalian bisa kan pakai simbol untuk menghubungkan, pakai simbol lingkaran. Oke. Terus untuk tugas yang kedua, menghitung luas lingkaran, itu flowchart-nya satu ya, bukan dipisah satu-satu. Jadi flowchart-nya itu satu flowchart untuk menghitung semua luas lingkaran. Semua luas bangun datar. Di sana ada 3 bangun datar. Nah, flowchart-nya bukan dipisah satu-satu kayak gini. Jadi kalau satu-satu kayak gini masih salah. Flowchart-nya itu satu. Kecuali kalau perintahnya buat 3 flowchart. Kalau perintahnya buat flowchart untuk menghitung luas bangun ruang ya, flowchart-nya satu. Kalau kayak gini nanti gambarnya pisah 3-3. Pisah. Oke, seperti itu. Silakan diperbaiki kalau mau memperbaiki, kalau enggak ya nanti nilainya kurang. Oke, ini juga sama, bukan pisah, enggak dipisah 3 kayak gini. Jadi dari atas ke bawah. Jadi untuk pembuatan flowchart itu lurus dari atas ke bawah. Nah, ini kan gambarnya satu ya. Jadi flowchart-nya ya satu. Ini masih bisa dipisah, kebanyakan masih dipisah-pisah ya. Jadi flowchart-nya satu flowchart, satu gambar untuk satu soal. Nah, ini maksudnya nggak bisa kayak gini. Harus lurus dari atas ke bawah. Seperti algoritmanya kan lurus dari atas ke bawah. Nggak bisa miring ke samping, ke kanan. Kecuali itu percabangan dan perulangan yang akan kita pelajari hari ini. Itu saja masukannya. Yang belum mengerjakan silakan kerjakan. Yang masih salah silakan diperbaiki. Oke. Di pertemuan ketiga hari ini kita akan bahas tentang bahasa pemrograman Python. Jadi kemarin saya sudah bahas ya, masing-masing harus install Python terlebih dahulu di komputernya. Kalian cek menggunakan perintah Python min version kalau sudah install. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui bahwa kalau outputnya bukan ini, bukan versi Python-nya. Jadi kalian buka command prompt, terus klik tulis Python min version, pasti min version. Nanti akan muncul versi Python yang terinstall. Di sini contohnya Python versi 3.8.0. Artinya di komputer saya sudah terinstall Python. Nanti kalau nggak muncul tulisan ini, berarti belum terinstall Python. Ya. Setelah terinstall Python, langkah selanjutnya adalah menginstal kode editor, yaitu aplikasi yang digunakan untuk menulis kode programnya menggunakan Visual Studio Code. Jadi install Visual Studio Code, baru kemudian install ekstensi Python di Visual Studio Code. Seperti yang saya contohkan kemarin. Kita buka Visual Studio Code, kemudian klik ekstensi di sini, terus tulis Python. Jadi ini diklik install. Kalau sudah, baru kita bisa nulis kode programnya di sini nanti. Karena online ini agak susah ya untuk prakteknya. Jadi nanti
minggu depannya lagi baru offline ya. Jadi silakan praktik diinstal Python sama Visual Studio Code. Kalau masih belum paham, lihat di YouTube ya, tutorial menginstal Visual Studio Code dan Python. Saya kira cukup banyak penjelasannya. Untuk sintak Python bagaimana? Pertama kemarin untuk menampilkan di layar kita klik print hello world gitu ya. Caranya bagaimana? Pertama kita buka Visual Studio Code terlebih dahulu, kemudian kita klik file, open folder di mana kalian akan menaruh program kalian. Kalian silakan buka di drive apapun itu, contohnya kuliah. Nah, semuanya contohnya di sini gitu ya. Folder kuliah. Nah, kita buat file baru dengan mengklik tombol new file di sini. Kita tulis semuanya latihan.py. Jadi harus ditulis .py. Oh, latihan sudah ada. Pertemuan 3. .py. Jadi PY itu artinya ekstensi atau tipe data file dalam bahasa pemrograman Python. Jadi .py seperti kayak PowerPoint kan dot atau .ppt gitu ya. Kalau Python pakai PY, Python. Pertama kita belajar menampilkan hello world. Tinggal menuliskan print hello world. Kemudian save. Nah, kalau ada tanda putih ini artinya dia belum ke save, diingat-ingat ya. Kalau ada tanda putih ini artinya kita belum nge-save. Jadi harus kita save terlebih dahulu menggunakan file save atau menggunakan Ctrl S. Kalau sudah, kita tinggal jalankan menggunakan di sini run Python file. Nah, di sini menampilkan hello world. Atau bisa juga run code. Bisa run Python file. Atau dengan perintah di terminal. Caranya bagaimana? Kita klik terminal, new terminal. Terus kita tuliskan Python 3 spasi nama filenya pertemuan 3.py. Kalau enggak kita tulis huruf depannya aja TE R terus di tab dia akan ngasih tahu ya ada percabangan pertemuan nah terus kita run. Nah ini outputnya hello world. Itu untuk menampilkan di layar materi yang pertama. Terus materi selanjutnya bagaimana untuk bisa menerima input dari komputer. Contohnya, seumpama saya pengen buat program menampilkan nama. Contohnya ini. Contohnya, ya, masukkan nama. Terus ini Budi ini kita tulis pakai keyboard. Terus kita tampilkan, halo Budi, selamat datang. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita buat variabel. Jadi kemarin sudah saya jelaskan ya. Variabel itu apa? Variabel itu sesuatu yang bisa kita isi. Nah, di sini nama itu sesuatu yang kita isi atau variabel. Terus ini input maksudnya apa? Maksudnya nanti dia akan meminta inputan dari monitor yang harus kita masukkan ke keyboard. Terus ini yang muncul di layar. Ini yang muncul di layar. Masukkan nama Anda. Kemudian kita tampilkan halo, koma, ini nama yang akan muncul. Yang muncul bukan nama, yang muncul adalah isinya. Jadi nama itu adalah variabel yang bisa kita isi. Selamat datang. Saya kasih contoh, nanti kalian praktekkan ya setelah ini supaya paham. Kalau offline sih harusnya praktek. Bisa dipantau. Kalau sekarang kan masih online. Sumpahnya kita buat variabel nama. Variabel itu bisa apapun ya. Bisa nama, nm, name, atau apapun itu. Terus input, yaitu menerima inputan. Yang ini adalah masukkan nama.
Ini yang akan muncul di dalam terminal atau di dalam layar komputer. Masukkan nama Anda. Titik 2. Terus kita cetak print, buka kurung, kutip, nama halo ya tadi, halo, kutip, spas, koma, nama. Jadi halo ini akan muncul di layar. Ini yang muncul adalah isinya dari variabel nama. Terus selamat datang. Nah, ini belum di save artinya. Saya save dulu, Ctrl S, terus saya jalankan. New terminal, Python 3, spasi pertemuan 3. Enter. Nah, masukkan nama Anda. Nah, di sini kan berhenti. Ini kita tulis di keyboard. Jadi kita tulis apapun di keyboard ya. Contohnya Budi, bisa Bambang, bisa apapun itu. Nah, ini namanya nilai ya. Nilai ini kita nanti akan masukkan ke variabel nama. Untuk kita enter, nah, halo Bambang, selamat datang. Jadi yang muncul di sini bukan nama, karena nama itu variabel. Yang muncul itu adalah isinya. Oke. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalian bisa langsung praktekkan nanti setelah ini atau idealnya sih selama perkuliahan kalian sambil di depan laptop ya, sehingga langsung praktek semoga sehingga langsung paham gitu. Idealnya seperti itu. Tapi kadang saya lihat mahasiswa online kadang pakai HP terus nggak didengerin gitu ya. Oke, itu untuk inputan. Selanjutnya kita masuk ke percabangan. Percabangan itu apa? Percabangan itu untuk mengecek kondisi apakah dia sesuai atau enggak. Contohnya, seumpama saya pengen buat program untuk mengetahui seseorang itu lulus atau enggak, terus yang diinputkan itu adalah nilai. Saya langsung kasih contoh aja, biar bisa kalian pahami. Semuanya saya buat inputan, masukkan nilai Anda gitu ya. Nanti kalau nilainya di bawah 70 dia lulus, menampilkan lulus. Kalau nilainya di atas 70 dia lulus, kalau di bawah 70 lulus, di bawah 70 tidak lulus. Saya buat variabel nilai terlebih. Nilai sama dengan input atau masukkan nilai Anda. Kemudian kita pakai fungsi percabangan. Salah satu sintak percabangan menggunakan if. Nah, jika buka kurung tutup kurung, yang di dalam kurung ini adalah kondisinya. Kondisinya apa? If jika nilai di atas 70, if nilai lebih besar sama dengan, boleh lebih besar sama dengan atau sampai lebih besar. Atau sama dengan lebih besar sampai 70, kita pakai titik 2, terus kita enter. Nah, ini namanya indentasi ya. Indentasi itu ketika setelah if atau setelah for, ada if, ada for atau fungsi, itu kita harus tab. Ini namanya indentasi, jadi nggak boleh di pojok. Menunjukkan bahwa yang di dalam sini itu masih satu kelompok dengan sintak if atau tulisan if ini. Jika nilai lebih besar sama dengan 70, print, selamat Anda lulus gitu. Kemudian else, jika tidak, baru titik 2, print, selamat Anda belum lulus. Oh, nggak pakai buka kurung tutup kurung ya? Oh, kalau di Python nggak pakai tutup kurung buka kurung. If nilai lebih besar sama dengan
Nah, cukup ini saja. Jadi nanti outputnya apa? Outputnya adalah tergantung nilai yang dimasukkan. Kalau nilai yang dimasukkan lebih besar atau sama dengan 70, yang muncul adalah selamat Anda lulus. Kalau di bawah 70, Anda belum lulus. Kita jalankan Python 3 spasi pertemuan 3 enter. Nah, masukkan nilai Anda. Kita bisa masukkan nilai apapun. Program itu akan otomatis ngecek ya, menjalankan perintah if itu. Cuma saya masukkan 50. Oh. Bentar. Oke. Karena ini adalah integer, kemarin saya sudah bahas ya bahwa ini kelewat ya. Tipe data, ada beberapa tipe data dalam Python. Nah, harus bisa dibedakan. Python itu di dalam bahasa pemrograman itu ada beberapa istilahnya tipe data ya. Tipe data itu sebuah variabel itu memiliki tipe data. Apakah dia termasuk integer? Integer itu adalah bilangan bulat. Apakah dia termasuk float? Float itu bilangan pecahan. Jadi harus kita tentukan terlebih dahulu. Atau dia masuk ke dalam string. String itu angka atau abjad ya. Nah, kalau ini kita tidak deklarasikan sebagai integer, kita nggak bisa membuat percabangan untuk mengecek apa lebih besar lebih kecil. Kalau kita pengen menggunakan simbol lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan, kita harus buat variabel ini menjadi integer. Caranya bagaimana? Kita masukkan integer, artinya yang dimasukkan itu harus berupa bilangan bulat. Nah, masukkan nilai Anda. Terus saya masukkan di sini 50. Nah, karena 50 ini lebih kecil dari 70, maka yang muncul adalah Anda belum lulus. Seperti itu. Nah, kalau pengecekannya lebih dari sekali, di sini contohnya kan pengecekannya cuma sekali ya, if, cuma else. Kalau pengecekannya lebih dari sekali, contohnya bagaimana? Contohnya kita pengen buat program untuk mengecek apakah dia masuk kategori nilai A atau B atau C berdasarkan nilai yang diinput, itu kan ngeceknya berkali-kali. Kita harus menggunakan perintah if, kemudian selanjutnya bukan else, tapi elif, sampai yang terakhir nanti baru else. Ini untuk pengecekan yang lebih dari satu kali. Kalau cuma satu kali, pengecekannya menggunakan if dan else. Kalau lebih dari satu kali, if, kita harus menggunakan elif, kondisinya apa saja, baru kita yang terakhir adalah else. Bisa dimengerti? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Berarti untuk yang terakhir itu pokoknya pakainya else ya, Pak? Ya, else tanpa ada kondisi ya. Artinya apa? Else itu jika di luar semua kondisi tersebut. Oke, Pak. Ini percabangan satu baris, nggak perlu ya percabangan satu baris. Sama aja sebenarnya, sama ini sintaknya dalam satu baris. Terus ada percabangan bertingkat. Percabangan tingkat itu jika ada kondisinya berkali-kali. Di dalam if kemudian ada if lagi. Istinya adalah if di dalam if. Sama if, kemudian kita masukkan if lagi. Baru kemudian else. Contohnya ini. Sebenarnya kita pengen sama seperti tadi mengecek lulusan mahasiswa, tapi kita bedakan. Kalau umurnya di atas 15 kita pakai kakak, kalau umurnya di atas 17 di bawah 15 kita pakai adik. Jadi kita cek dulu apakah nilainya lebih besar 75. Jika iya, dicek lagi apakah usianya di atas 15. Jika iya, di bawah 15. Jika iya, yang muncul adalah selamat adik. Jika tidak, selamat kakak. Jika else, nah else ini pasangannya dengan if yang pertama. Artinya jika tidak lulus, jika usianya lebih kecil 15, mohon maaf adik. Else, mohon maaf kakak. Ini contoh untuk if di dalam if.
Ada dua kondisi yang berbeda. Kalau tadi kondisi berkali-kali, tapi kondisinya sama. Ini kondisinya berbeda untuk dua variabel yang berbeda. Yang perlu diperhatikan adalah indentasi. Jadi indentasi itu apa? Indentasi setelah if itu harus ada tab. Setelah if harus ada tab. Gitu ya. Untuk menandakan bahwa ini pasangannya atasannya. Else ini berarti pasangannya yang pertama. Ini tab lagi ini berarti pasangannya else. Dibuat seperti itu supaya apa? Supaya lebih mudah dibaca oleh orang lain. Kelompok mana yang masuk if, kelompok mana yang masuk else. Sekarang kita masuk perulangan. Perulangan artinya apa? Supaya kita ingin mengulang berkali-kali ya. Semuanya saya ingin mencetak angka dari 0 sampai 5. Perintahnya bagaimana? Langsung saya kasih contoh. Kita menggunakan for. Seumpama saya ingin membuat perulangan dari 0 sampai 5. Kita buat variabel nilai sama dengan 5. For nilai, kita pakai variabel for i. In rank sama dengan nilai titik 2 print perulangan ke. I. I-nya di dalam, di luar. Di save. Nah, saya jalankan terlebih dahulu new terminal. Python 3 spasi pertemuan 3. Nah, jadi di sini saya membuat perulangan. Nah, di sini saya buat variabel nilai. Nilai saya isi 5, artinya dia berulang sampai 5. For i, itu variabel i yang akan berulang. In rank, nilai, dalam kurung nilai itu, di dalam kurung itu adalah nilai maksimal yang akan ditampilkan. Maka dia akan berulang dari 0, print perulangan ke 0. Nah, for ini mulainya dari 0 ya. Jadi bukan dari 1. Jadi kalau ditulis 5, makanya yang dicetak adalah sampai 4 karena mulainya dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berapa kali perulangan? 5 kali. Dari 0, kalau dari 0 berarti sampai 4. Kalau kita pengen mencetak perulangan sampai 10, ya kita tulis berarti 11 ya. Karena dari 0. Untuk perulangan. Nah, bagaimana kalau kita pengen mencetak perulangan dari 10 sampai 15 ya? Mulainya itu nggak pengen mulai dari 0. Maka di dalam rank itu ada dua variabel atau dua isian yang harus diisi, yaitu isi permulainya sampai isi maksimalnya. Maksimalnya plus 1 sebenarnya. Cuma saya pengen mencetak perulangan dari 10 sampai 15. Berarti kita tulis variabel pertamanya 10, terus variabel maksimalnya plus 1, 16. Jadi saya pengen mencetak perulangan nilai dari 10 sampai 15, berarti for i in rank 10 sampai 16. Nah, kalau saya jalankan 10, 11, 12. Jadi nilai awalnya sampai nilai akhir plus 1. Oke. Oke, nggak usah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Materi kita hari ini tentang perulangan dan percabangan saja. Supaya lebih jelas, coba perhatikan teori ini ya. Ntar saya perbesar dulu aja. Nanti silakan dikerjakan, terus kumpulkan di e-kampus.
untuk menambah pemahamannya masing-masing tentang perulangan. Ini teorinya terlebih dahulu, jarak Manhattan. Jarak Manhattan itu istilah untuk kita menghitung dua titik ya di diagram Kartesian. Diagram Kartesian ada X sama Y kan, seperti ini. Contohnya di sini ada titik A sama titik B. Titik A adalah di sini kan kalau ke atas plus, kalau ke bawah min. Kalau ke sini plus, kalau ke sini min. Nah, karena ini posisi di sini, dia posisinya A sama dengan min 2, min 3. Terus posisi titik ke B sama dengan 63. Teorinya kan, kalau berapa jarak antara A ke B, ya kan? Teorinya gimana? Untuk menghitung jarak dua titik di diagram Kartesian itu kita menggunakan rumus AX dikurangi BX ditambah AY dikurangi BY. Artinya apa? AX min 2 dikurangi 6, ya kan? Ditambah min 3 dikurangi 3. Hasilnya berapa? Hasilnya min 2 dikurangi 6 ini 8, min 3 dikurangi 3 adalah 6. Outputnya jaraknya artinya adalah 14. Ini perkalian penjumlahan biasa sebenarnya. Nah, sekarang silakan dibuat program untuk menghitung jarak antara dua titik tugasnya. Jadi masukan atau inputannya apa? Inputannya itu nanti kalian bisa tulis masukkan nilai X1, X2. Contohnya di sini contoh masukan ya. X1 di input min 1, X2 di input min 1, Y1 di input 1, Y2 di input 1. Outputnya adalah 4. Nah, namanya jarak itu harus plus ya, nggak boleh ada min. Jadi, kalian buat program untuk menghitung jarak antara X1, X2, Y1, Y2, yang outputnya adalah jarak Manhattan itu, tapi harus plus, nggak boleh min. Karena namanya jarak itu nggak ada yang min. Ini tugas yang pertama. Oke. Untuk tugas yang kedua lah, buatlah program algoritma. Ini saya ganti program menggunakan bahasa pemrograman Python untuk menghitung gaji pegawai. Soalnya bagaimana? Gaji pegawai didapat dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Jadi gaji pokok ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Tunjangan keluarga diberikan kepada pegawai yang sudah menikah sebesar 25% dari gaji pokok. Tunjangan jabatan diberikan berdasarkan golongan. Jika golongan A, maka tunjangannya adalah 30. Jika B, maka 25%. Dan jika C, maka 15%. Jadi nanti outputnya adalah total gaji yang diterima. Menggunakan apa nanti? Menggunakan if ya. Jadi output inputannya apa? Inputannya adalah masukkan gaji pokok, terus nanti ditanya apakah sudah menikah atau belum, terus kemudian masuk ke golongan apa, A, B, atau C, kemudian outputnya adalah nanti proses dihitung, baru kemudian outputnya adalah yang ditampilkan di layar adalah total gaji yang diterima. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Tugasnya buat kapan, Pak? Buat sekarang, dikerjakan sekarang secepatnya ya, biar gak nambah-nambah. Oke, Pak. Saya kasih contoh dari kelas lain. Ini hasil dari kelas yang reguler ya, reguler malam. Sebenarnya seperti ini ya. Menghitung gaji pegawai, gaji pokok masukkan, terus masukkan usia. Tadi nggak ada pertanyaan usia. Sebenarnya tanyakan aja, udah nikah atau belum? Jika iya, nanti dihitung. Jika tidak, dihitung. Masukkan golongan, apakah dia masuk golongan A, B, atau C. Baru kemudian di total gaji. Gaji pegawai, gaji totalnya sekian. Gitu.
Sudah ada gambaran kira-kira? Itu dari implementasi, contoh implementasi if dan else. Ya. Ini contoh implementasi if dan else. Yang lain ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan. Saya sarankan sih dikerjain sekarang. Jadi langsung dikumpulkan sehingga ketika minggu depan kalau ada tugas lagi nggak nambah-nambah lagi tugasnya. Termasuk juga supaya lebih paham gitu ya. Jadi minggu depan kalau saya nanya ada yang ditanyakan, kalian ada yang ditanyakan. Kalau kalian ngerjakan kan berarti ada yang error. Pasti akan muncul pertanyaan. Nah, kalian bisa tanyakan di di pertemuan selanjutnya. Kalau kalian nggak ngerjakan, ya nggak ketemu error dan akhirnya nggak ketemu apa yang harus ditanyakan. Oke, itu saja saran saya. Terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.